Astrid, Kepala Balai Longbaitan, milik Druid Dragon Palace. Selamat datang kembali Dragon Lord. Biar ku perkenalkan dia. Penjahat ini melarikan diri dari tanah pengasingan ke daratan 10 tahun lalu. Setelah Dragon Lord memusnahkan tanah pengasingan, dia mengetahui tentang tubuh fisik Dragon Lord. Kami terus memburunya, dan banyak saudara yang tewas di tangannya. Jangan khawatir, badut tetaplah badut. Tuan Naga sangat perkasa. Tuan Naga sangat perkasa. Qin Wuyong ini, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. The film was translated and narrated Pembawa by acara pembukaan Media. besar. Para tamu terhormat, silakan lihat. Hunian mewah teratai, Istana Jinyu, terletak di pusat kota dengan pemandangan yang sangat bagus. Setiap lantai dilengkapi dengan langkah-langkah layanan yang paling sempurna, dan raja bangunan yang paling Anda khawatirkan, berdiri di lantai teratas Istana Jinyu, menjulang di puncak Haicheng, menikmati status raja yang mengawasi seluruh kota. Orang kaya dengan aset hampir ribuan miliar, semua bisa menawarnya. Dalam 50 tahun di Haishi, tidak akan ada lagi hunian mewah tingkat atas selain raja bangunan. Ya, aku dengar banyak tokoh besar Haishi berjuang mati-matian untuk itu. Dengan Tuan Muda Li di sini, jangan pernah memikirkannya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Liu, hari ini tidak ada yang berani bersaing denganmu. Beritahu Yu Xiongxian, Raja Gedung ini akan kuambil. Siapa orang ini? Mengenakan jubah pasir. Mungkinkah dia kabur dari rumah sakit jiwa? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Qin Wuyong, kau benar-benar berani datang. Bagus sekali. Hari ini, aku akan membiarkan nyawamu yang kecil tertinggal di sini. Apa? Apa kau juga lelah menggunakan tangan kirimu? Kau, jangan sombong. Bukankah kau hanya sampah? Jadi bagaimana jika kau sedikit lebih kuat? Hanya berandalan rendahan. Apel. Di ruang siaran langsung Xiaoyanku, setelah menjadi latar belakang selama lebih dari 10 tahun, apa kau masih ingin berbaring lagi? Aku ingat sekarang. Dia adalah selebriti internet Xiaoyan, pacar sayur. Itu dia. Bukankah dia Raja Topi Hijau? Itu benar-benar membuat orang ingin menyanyikan lagu itu. Green Light. Apakah kamu punya informasi orang dalam? Tuan Muda Liu adalah penggemar berat Xiaoyan. Siapa tahu jika mereka berdua berada di kamar rumah sakit, di depan Raja Topi Hijau, melakukan ini dan itu. Kau tahu, itu benar-benar mempermalukan wajah para pria. Sekarang dia berani menerobos masuk hari ini. Aku khawatir ini lebih dari sekadar kehilangan seorang wanita. Apa kau dengar itu? Sampang, bagaimana kalau begini? Jika kau tidak ingin diusir, maka berlututlah di depanku, dan jilat sepatuku sampai bersih. Maka aku akan mengucapkan beberapa kata baik untukmu. Di depan Tuan Yu, bagaimana jika aku mengampuni nyawamu? Mengusirku. Kau bisa bertanya pada Yu Xiongxian. Apakah dia mengusirku? Atau mengusir kalian semua? Apakah dia didorong oleh topi hijau di kepalanya? Sungguh keterlaluan. Hari ini, para elit Haishi berkumpul di sini. Bagaimana bisa dia, orang tak dikenal, diizinkan menghina kami? Beraninya dia bicara omong kosong. Di wilayah Yoshi Corporation, Qin Wuyong ini sudah tidak mau hidup lagi. Semuanya, mohon maafkan dia. Orang ini tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, istri, bahkan naik ke ranjangku. Jadi, secara mental, dia punya beberapa masalah. Semua orang hanya menonton pertunjukan badut. Mari lanjutkan pelelangan. Jangan pedulikan dia. Bagaimanapun, King Tower lebih penting. Para tamu terhormat, maaf menunggu. Istana Jinyu Raja Bangunan akan segera dimulai. Mohon persiapkan diri Anda. Kami akan segera memulai hitungan mundur. 10, Orang berpengetahuan dangkal, tidak layak membuang-buang napasku. 9, Raja Gedung. 8, 7, bahkan satpam keluargaku tidak lagi menggunakan ponsel jelek seperti itu. 6, dan kau mengandalkan benda ini untuk memenangkan King Tower. 5, biar ku beritahu. 4, jika kau memenangkan King Tower hari ini dengan itu. 3, aku akan mengambil kepalaku. 2, dan memberikannya padamu sebagai bola kaki. 1, Ada apa ini? mengapa hitungan mundur berhenti? Para tamu terhormat, saya mohon maaf. Kami baru saja menerima pemberitahuan bahwa Tuan Yu berencana untuk menghadiahkan mansion Istana Jinyu kepada seorang teman. Oleh karena itu, Raja Menara tidak akan lagi berpartisipasi dalam lelang publik. Orang macam apa teman Tuan Yu ini? Tidak mungkin itu. Tokoh besar yang tertutup, kan? Apel, tidak ada Film was pelelangan. translated Beraninya dia and suruh Yu narrated Xiongxian by turun ke sini. Media. King Tower ini harus dilelang hari ini. Begitu cepat. Sepertinya Yu Xiongxian ini cukup efisien. Omong kosong apa yang kau katakan? King Tower tidak bisa dilelang hari ini.
Dan kau juga tidak akan mendapatkannya. Sebenarnya apa yang direncanakan Yu Xiongxian? King Tower tidak dijual sekarang. Apa yang akan kuberikan pada Tuan Chow? Tuan Muda Liu, apa maksudmu dengan ini? Bukankah King Tower seharusnya menjadi hadiah pernikahanku? Zhou Yang, mimpi rumah kacamu akan segera pecah. Apa yang kau tertawakan? Bukankah kau membual bisa memenangkan King Tower? Kalau begitu, coba menangkan satu untuk kulihat. Benar sekali, hanya orang kaya seperti kita yang akan cemas. Orang yang suka membual sepertimu pasti diam-diam senang, kan? Raja Gedung sudah di tangan. Tentu saja, aku tidak terburu-buru. Tapi ini tentang Tuan Muda Liu, kepalamu. Kapan akan kau persembahkan? Kau benar-benar tahu cara berkhayal. Kau tidak akan mau mengatakan itu, teman Tuan Yu. Adalah kau kan? Kurasa, King Tower ini adalah penipuan. Siapa yang berani mempertanyakan King Tower yang saya rancang? Sutao, perusahaan Yushi. Su, Tuan. Kau adalah kepala desainer Jinyu Palace, kan? Kalau begitu kau pasti tahu banyak informasi dari dalam. Cepat, tanyakan pada siapa Tuan Yu memberikan King Tower ini. King Tower ini, aku harus mendapatkannya. Saya tidak tahu apapun tentang yang Anda katakan. Saya hanya seorang desainer. Jadi, kau hanya seorang pegawai rendahan yang bau. Kalau begitu izinkan saya bertanya, mengapa Anda ingin membeli King Tower? Aku menawar atas nama Chow Bai, Tuan Chow, orang tua itu. Saya paham. Jadi kamu hanya pesuruh bau. Bermargasu, kau tahu untuk siapa aku bekerja. Aku sopan padamu hanya karena hormat. Chow Bai guru Chow, tapi dia adalah kaisar bawah tanah Haishi. Dia mengendalikan Haishi, semua terminal kargo, bahkan keluarga Yu. Tidak mampu menyinggung Yama hidup ini. Orang yang bijak, harusnya cepat bawa Tuan Yu kemari. Tuan Muda Liu, Anda sangat berkuasa. Jika Anda begitu berkuasa, mengapa Anda masih perlu mencari saya, pekerja rendahan ini, untuk membeli gedung itu? Kau, Tuan Muda Liu, kekerasan bukanlah jawabannya, kan? Kurasa itu tidak pantas. apa urusanmu? Urus urusanmu sendiri. Kau mau menyelamatkan Gigolo? Aku akan melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan? Lepaskan saya. Baiklah. Ternyata seorang mesum yang berpakaian seperti pria. Kau percaya aku akan membuat Tuan Yu memecatmu? Mau memerintah Yu Xiongxian, aku khawatir kau tidak cukup memenuhi syarat. Bagaimana dengan Tuan Chow? Para tokoh besar di matamu ini, bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghadapku. Baiklah, ini sama sekali tidak sulit bagiku. Ketika pembeli Menara Raja diumumkan, aku akan menawar Menara Raja dengan harga tinggi dan mendedikasikannya untuk Tuan Chow. Hanya berdasarkan apa yang baru saja kau katakan. Kata-kata yang kau gunakan untuk menghina mereka sudah cukup membuatmu tidak punya tempat pemakaman. Qin Wuyong, kamu sudah keterlaluan. Kamu ingin mati sendiri. Jangan menyeratku. Apa kamu tahu? Menyinggung keluarga Liu, menyinggung Tuan Zhou. Apa konsekuensinya? Xiaoyan, abaikan dia. Hasil Menara Raja akan segera diumumkan. Setelah aku mendapatkan Menara Raja, selamat Tuan Chu menggerakkan satu jari. Bocah ini, selesai sudah. Menara Raja dari istana, seorang anonim. Ternyata anonim. Seharusnya itu tokoh besar yang tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Sialan, lalu aku harus pergi ke siapa untuk Menara Raja? Bocah, apa yang kau tertawakan? Kau tidak mungkin mencoba mengatakan bahwa pemilik rumah anonim yang misterius itu adalah kau kan? Kau mau membeli Menara Raja, berlutut dan mohon padaku. Mungkin akan kupikirkan. Kurasa kau sedang melamun, masih belum bangun. Baiklah, kalau begitu aku akan memukulmu sampai kau bangun. Kudengar kau bahkan tidak bisa menangani sesuatu sekecil Raja Menara. Barang keluarga Liu kalian, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Jangan, Tuan Chow, tolong beri aku waktu lagi. Aku akan mencari seseorang secepat mungkin. Aku jamin kau akan mendapatkan kunci Menara Raja. Qin Wuyong, cukup. Jika bukan karena aku menghentikanmu, dengan kekuatan dan kekayaan Tuan Muda Liu, dia bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Orang sepertimu, The film yang was bahkan tidak mampu translated membeli toilet and di Jinyu Palace, narrated by juga N tidak Media. bisa membelinya. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami dunia orang kaya? Sampah sepertiku bisa mengubah nama di atas menjadi milikmu. Bisakah dia, Liu Fanghao, melakukan itu? Ada apa lagi dengan orang ini yang mengamuk? Orang ini dengan delusinya seharusnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Tunangan Tuan Muda Liu. Bagaimana bisa dia terlibat dengan pria seperti ini? Ya, Qin Wuyong, kamu koma selama 10 tahun. Aku merawatmu di rumah sakit selama 10 tahun. Tapi aku tidak menyangka kamu akan jati seperti ini. Setelah kamu bangun, penuh kebohongan, gigih tanpa malu. Itu benar-benar mengecewakanku. Aku tidak pernah berbohong padamu, sedikit pun. Hanya saja wawasanmu terlalu sempit untuk melihat dengan jelas. Aku tidak menyalahkanmu. Hanya saja aku tidak melihat dengan jelas. Dari awal, kau hanya badut, munafik, sombong yang tidak tahu diri. Kau tahu di hatimu betapa tulusnya selama 10 tahun ini. Tapi kau adalah orang yang pelin-pelan, dan aku tidak. Jadi, demi perasaan kita di masa lalu,
Aku bersedia menyerahkan menara raja ke tanganmu. Anggap saja ini kompensasi. Saat waktunya tiba, kau akan tahu. Qin Woyong, apakah aku benar-benar berharga? Tertawa sampai mati. Baiklah, aku akan lihat bagaimana kau akan menyerahkan menara raja kepadaku. Halo, Tuan Shang. Ada sedikit perubahan dalam penawaran menara raja. Bisakah kau membantuku menghubungi Tuan Yu? Nama pemilik Raja Menara sudah keluar. Siapa sebenarnya yang membeli Raja Menara? Bagaimana mungkin itu dia? Raja Istana Jingyu, Su Yan. Nama pemilik Raja Menara ini ternyata adalah Xiu Yang. Ini semua perbuatan Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu melakukan semua ini demi selebritas internet ini. Dia benar-benar menghamburkan uang seperti Xiu Yan, tentang Menara Raja, sudah hampir beres. Tuan Muda Liu, apa kau yang melakukan ini? Tentu saja, itu aku. Siapa lagi kalau bukan aku? Aku sempat berpikir bahwa Qin Wuyong yang melakukannya. Aku pasti sudah gila. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Aku pasti akan menjaga kunci raja gedung ini dengan aman. Kunci Menara Raja apa? Bukankah kau mengubah nama pemilik raja gedung menjadi namaku? Aku baru saja menyuruh ayahku pergi bicara dengan Tuan Yu. Aku tidak menyangka orang tua ini bekerja begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Liu, kau dengan mudah menaklukkan menara raja. Benar, aku tidak seperti beberapa mantan pacarmu. Tidak ada perbandingan. Liu Fanghao, kau benar-benar bicara besar. Bermarga Kia, dunia ini kejam. Beberapa orang terlahir dengan uang untuk dibelanjakan, dan beberapa terlahir dengan kekuasaan untuk digunakan, sementara kau terlahir hanya untuk menderita. Benar. Minggu depan, Xiao Yao dan aku akan mengadakan pernikahan kami di Jinyu Palace. Ini undangannya. Saat itu, kami berdua akan menjadi sepasang kekasih, sementara beberapa orang hanya bisa menjadi anjing. Maafkan saya. Dia punya saya. Saya akan menemaninya. Saya akan pergi bersamanya. Baguslah. Seorang pegawai rendahan dengan seorang gangster adalah pasangan yang sempurna. Siapa yang berani mengatakan cucuku adalah pekerja upahan? Yu Shouxian, perusahaan Yushi. Kau sebenarnya cucu Tuan Yu. Apakah Tuan Muda Liu punya masalah dengan itu? Aku tidak berani. Tuan Yu, Anda harus memberitahu putri Anda yang berharga untuk membuka matanya lebar-lebar dan tidak tertipu oleh gangster ini. Gangster? Ini, dia, Qin Woyon. Tuan Yu tidak akan membiarkan orang sepertimu. Tuan Qin. Tuan Yu, jangan tertipu oleh anak ini. Gangster seperti ini bahkan tidak pantas membersihkan sepatumu. Tuan Qin, mengapa Anda masih mengenakan pakaian rumah sakit? Saya kira Anda tidak merasa sehat. Ini adalah trauma tambahan saya yang buruk. Begini, saya akan mengatur kamar VIP untuk Tuan Qin dan menyiapkan meja hidangan ringan lainnya untuk meminta maaf kepada Anda. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Yu. Silakan lewat sini. The film was Apa latar belakang anak translated ini and sehingga Tuan Yu narrated by begitu sopan Emilia. padanya? Apa aku tidak mengenalnya? Hanya orang miskin yang malang. Tuan Yu hanya tidak ingin upacara pembukaan dirusak oleh orang miskin seperti ini. Jadi dia dengan sopan memintanya pergi. Tidak apa-apa. Dermawanku. Tuan Tua Yu, tidak perlu seperti ini. Dulu, itu hanya bantuan kecil. Panggil saja aku Xiao Qin. Saya tidak berani. Di belakang sahabat kecil Qin adalah nomor 1 dalam daftar kekayaan Grazia, Tianyuan Group, dan Anda telah menyelamatkan hidup saya, Yu. Bagaimana saya bisa begitu kasar? Tuan Yu, Anda tahu cukup banyak. Sahabat kecil Qin, yakinlah, hubungan Anda dengan Tianyuan Group akan saya rahasiakan. Juga, karena sahabat kecil Qin menyukai istana Jinyu, akan saya berikan kepada Anda sebagai hadiah pertemuan. Bagaimana? Tuan Yu, Anda bercanda. Aku hanya berpikir, desain raja bangunan ini cukup menarik. Tapi itu adalah desain Xiao Tao kami. Xiao Tao, yang satu ini, adalah tamu terhormat keluarga kami. Ngomong-ngomong, kalian berdua bahkan punya kontrak pernikahan. Apa? Kontrak pernikahan? Sejujurnya, dalam 10 tahun ini, untuk menemukanmu, sahabat kecil, saya juga telah menyelidiki dengan berbagai cara. Saya tidak menyangka Anda adalah keluarga Qin saya, putra sulung Qin Sanping. Hanya saja, Anda selama ini tinggal di luar. Tapi, keluarga Yu kami memang benar punya kontrak pernikahan dengan keluarga Qin, keluarga nomor 1 di Haisi. Dulu, ada kontrak pernikahan. Tapi, Tuan Qin, Anda menjanjikan di usia muda. Xiao Tao kami mungkin tidak layak untuk Anda. Jika sahabat kecil Qin bersedia, Apa yang kakek katakan? baiklah, saya tidak akan mengatakannya lagi. Karena sahabat kecil menyukai building Qin, maka saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan kuncinya kepada Anda. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Saya Yu Shouxian. Segera kirimkan kunci building Qin ke sini. Halo, biar saya beritahu Anda. Yang namanya kontrak pernikahan itu, saya tidak akan mengakuinya. Zaman apa ini? Bicara soal kontrak pernikahan? Nona Su, jangan khawatir. Kontrak pernikahan itu hanya candaan dari generasi tua. Bukankah kau yang bilang tidak akan mengakuinya? Ini kunci building king.
Ambil ini. Ini tidak hanya bisa membuka pintu Building King. Lalu, apalagi yang bisa dibukanya? Anda akan tahu soal ini nanti. Ngomong-ngomong, mereka ingin mengadakan perjamuan pernikahan di Jinyu Palace. Apakah Anda butuh bantuan saya untuk mengacaukannya? Tidak perlu. Sampaikan. Pernikahan akan dilanjutkan sesuai rencana. Bukankah kalian berdua sudah putus? Itu sebabnya akan dilanjutkan sesuai rencana. Aku belum pernah bertarung sejak kembali. Aku harus mencari kesenangan untuk diriku sendiri. Aku menantikannya. Reuni di pernikahan. Tuan Liu, selamat. Kudengar Tuan Chow juga akan hadir secara langsung hari ini. Tentu saja, Tuan Liu adalah orang kesayangan Tuan Zhou. Terima kasih, Tuan Li. Terima kasih, Tuan Shang. Lihat siapa itu. Qin Wuyon, kau benar-benar berani datang. Jika aku tidak datang, aku takut pernikahanmu tidak akan terjadi. Apa? Atau pengantin wanita? Kau pikir kau ini siapa? Kau bisa bertanya pada Yu Xiongxian. Apakah yang kukatakan benar? Jangan berpikir hanya karena Tuan Yu sedikit sopan padamu. Di acara pembukaan, kau jadi orang penting. Dia hanya takut kau akan membuat masalah. Apa kau benar-benar berpikir kau ini istimewa? Tepat sekali. Kau bahkan berani melibatkan Tuan Yu. Beraninya kau. Qin Wuyong, kau benar-benar mengejar kami sampai sini. Zhou Yan. Selamat menikah. Siapa yang mau hadiah murahanmu? Qin Wuyong, apa kau sengaja mencoba mempermalukanku? Liu Fanghao mengundangku. Yang ingin mempermalukanmu bukanlah aku, tapi dia. Kau datang hanya karena dia menyuruhmu. Sudah kubilang minggat. Kenapa kau tidak pergi? Zhou Yan, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Benda yang selalu kau impikan ada di sini. Apa kau menginginkannya atau tidak? Aku menginginkannya. Aku takut tercemar oleh kemiskinan hanya dengan melihat barang-barang yang pernah kau sentuh. Minggat. Baiklah. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku akan menunggu dan melihatmu menyesalinya. Kakak Kie, jangan pergi. Aku masih punya banyak hal untuk dikatakan padamu. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah mantan pacar Xiaoyan kita, yang seperti sayuran. Kamu, Xiaoyan sudah bersamamu bertahun-tahun, tapi dia banyak menderita. Tidak punya uang. The film was Tidak punya translated rumah. and narrated Dan by kau? Media. Kau masih orang tidak berguna yang terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Untungnya, masih ada aku yang bisa sharing, menjaga Xiaoyan. Mulai sekarang, aku akan bekerja lebih keras dan berkultivasi lebih tekun. Aku pasti akan menjaga Xiaoyan kita dengan baik. Tuan Muda Liu. Dia datang untuk membuat masalah. Cepat usir dia. Tuan Zhou akan segera tiba. Jangan biarkan orang gila ini merusak hari penting kita. Mau merusak pernikahanku. Dia tidak punya kemampuan. Xiaoyan, aku ingin melihatnya. Barang bagus apa yang dia berikan padamu? Apa kau tidak penasaran? Dia orang miskin yang egois, munafik. Barang-barang yang dia berikan kebanyakan sengaja menjijikkan. Bagaimana situasinya? Mantan pacar Nona Zhou juga membeli rumah. Kunci setua ini. Siapa yang masih menggunakan kunci jenis ini? Kunci anti maling saja tidak mampu beli. Kau mau mengandalkan ini untuk membuat kami terkesan. Xiaoyan, kunci ini cukup tua, kan? Tapi bagimu, bisa dibilang investasi besar. Hanya saja, yang kau beli, apakah ruang bawah tanah? Atau menyewa? Tempat tua yang bobrok. Bukankah ada tulisannya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. King Tower. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah apa yang orang miskin bayangkan. Kunci King Tower gedung Jinyu Palace. Di mata orang seperti dia, orang-orang super kaya yang mampu tinggal di King of the Building, membuka pintu dengan kunci seperti ini. Lalu, apakah mereka memasang kabel listrik di pintu untuk memarkir skuter listrik? Hanya selera unik desainer tertentu. Apa yang bisa kulakukan? Kakak Kie, terbaring selama lebih dari 10 tahun. Kau pasti tidak tahu kunci pintu jenis apa yang digunakan orang modern. Wajar kalau kau tidak tahu. Aku benar-benar bersimpati padamu. Qin Wuyong, kau masih bermimpi memiliki kunci raja gedung. Bangunlah. Status Tuan Muda Liu adalah sesuatu yang tidak bisa kau sentuh seumur hidup ini. Berhenti berakting di sini. Lihat berlian-berlian ini. Kau bahkan tidak mampu membeli satu pun.
Belum lagi yang satu ini bertatakan. 99 berlian di kalung ini, dan liontin jok ini. Ini adalah barang antik dari dinasti Qin. Keluarga Liu menghabiskan 100 juta untuk membelinya, dan memberikannya kepadaku. Apa yang kau punya untuk dibandingkan dengannya? Bagaimana liontin giok ini bisa ada di keluarga Liu? Masih dinasti Qin. Apakah dinasti Qin akan menggunakan jenis huruf ini? Apa kau yakin karakter Qin ini dari dinasti Qin? Apa maksudmu? Jika kau ingin naik pangkat, bacalah lebih banyak buku. Baiklah, Qin Woyon. Melihat kau sudah membuat semua orang tertawa hari ini, cepat ambil barang rusakmu itu, dan cari tempat untuk duduk. Perjamuan hari ini tidak buruk. Abalon ganda dengan trofel putih. Cepat pergi. Apa kau yakin? Kau benar-benar tidak menginginkan kunci ini. Masih ada waktu untuk menyesal sekarang. Selama aku menggerakkan kakiku dengan lembut, Raja Bangunan ini, kau masih punya kesempatan. Aku benci. Orang yang membeli Raja Menara adalah Tuan Muda Liu. Apa hubungannya denganmu? Kau bisa bayangkan, kunci di bawah kakimu. Bagaimana mungkin itu asli? Jadi, kunci Raja Bangunan ada di tanganmu. Xiaoyan, keluarkan kunci King Tower itu. Biarkan mantan pacarmu yang miskin itu menikmati pemandangan. Tidak, Tuan Muda Liu. Bukankah kau yang mengurus Raja Gedung, dan tidak memberiku kuncinya? Tapi King Tower ini jelas ada namamu di sana. Tapi kau malah meminta kuncinya padaku. Kau belum pergi mencari orang-orang dari Jinyu Palace 2 hari terakhir ini. Aku memang begitu. Aku sudah mencari. Mereka bilang, kuncinya sudah diambil. Kupikir kau yang mengambilnya, untuk memberiku kejutan. Kejutan apa? Ada apa? Tidak bisa mengeluarkannya. Ada apa ini? Kau benar-benar tidak punya kuncinya kan? Tidak mungkin. Ini keluarga Liu. Keluarga bangsawan terkenal di Haishi. Sungguh memalukan. Bukankah kau cukup akrab dengan Tuan Yu? Kenapa kau tidak langsung bertanya pada Tuan Yu? Aku harus menanyakan semuanya. Apa gunanya kau bagiku? Tuan Muda Liu, jangan marah. Benar sekali. Kudengar hari ini, Nona Su dari keluarga Yu akan datang. Aku pasti akan bertanya padanya nanti. Tidak perlu bertanya lagi. Begitu banyak hadiah bagus. Keluarga Yu sungguh murah hati. The film Tuan was Muda Liu sungguh translated menjanjikan. and narrated Bahkan by Tuan Yu N harus Media. buru-buru mencari muka. Nona Su datang. Sungguh suatu kehormatan bagiku dan Xiaoyan. Dan membawa begitu banyak hadiah. Nona Su benar-benar terlalu banyak mengeluarkan uang. Ya, itu terlalu berharga. Tuan Qin, ini dari Yu Group kami. Sedikit sesuatu untuk pemilik Jinyu Palace Building King. Juga, kakak saya. Secara pribadi memilih hadiah-hadiah ini. Mohon, Tuan Qin, jangan menolaknya. Saya terlambat. Kau ada di sini khusus untuk menonton pertunjukan, kan? Nona Su, apa tidak ada kesalahan? King Tower jelas ada. Nama Xiaoyan di sana. Tuan Muda Liu bercanda. Pada hari pelelangan, saya tidak tahu nama siapa yang tertulis. Saya hanya mengikuti instruksi kakak saya, menjalankan tugas. Bagaimanapun, siapapun yang memegang kunci King Tower adalah pemilik King Tower yang sebenarnya. Bukankah begitu? Nona Su, jangan tertipu oleh orang miskin yang bicara omong kosong ini. Kunci di tangannya palsu. Astaga, Tuan Qin, apakah itu palsu? Kau jelas-jelas memberiku kuncinya sendiri. Wanita ini benar-benar suka berakting. Sudahlah, aku akan ikut bermain dengannya. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, Nona Su, tentang kunci milikku ini? Bagaimana cara mengidentifikasi keasliannya? Mengapa tidak naik ke atas dan mencoba? Itu tidak perlu. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di wilayah Building King. Cara untuk membuktikan keaslian kunci. Ada satu lagi. Yaitu saya bisa memverifikasi keaslian kunci. Dan kunci di dada saya ini, Qin Woyong. Jika kunci di tangan Anda bisa membuka saya, kunci di dada saya ini, maka Anda adalah pemilik Building King yang tak terbantahkan. Bukankah ini tidak pantas? Nona Su, mengapa kau memberi kesempatan pada orang miskin ini? Tidak perlu kau yang melakukannya. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Beraninya kau. Nona Su, permisi. Buka cepat, atau saya akan menyuruh mereka mengusir Anda. Bagaimana mungkin? Kunci Qin Wuyon, kunci di tangannya sebenarnya adalah kunci Raja Gedung yang asli. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kembalikan padaku. Itu kunciku. Apa yang ingin kamu lakukan? Xiaoyan, awalnya aku hanya ingin memenuhi janjiku untuk menyerahkan kunci itu padamu. Karena tidak ada di antara kalian yang menginginkannya, maka jangan datang memohon padaku nanti. Mungkinkah orang yang memberiku Raja Gedung? Benar-benar, Qin Wuyong, kau berhenti di situ. Aku mengerti. Dia membantumu. Dia dari grup Yu, Nona muda tertua. Kau menggodanya hanya untuk mencuri barang dari perusahaannya. Sepertinya, Nona muda tertua ini juga tidak begitu hebat, tergoda oleh berandalan. Bahkan melakukan hal seperti ini. Dia gila. Meskipun keluarga Liu sedang naik daun 2 tahun terakhir ini, tapi berteman dengan keluarga Yu, aku khawatir itu kurang pantas. Begitukah caramu berbicara pada Nona Su? Nona Su, kau juga tahu, Xiaoyan hanya selebriti internet kecil, tidak terlalu berbudaya. Tapi, apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Nona Su, kunci Raja Gedung ini. Apakah Tuan Yu salah?
Kau juga tahu, Raja Gedung ini telah kusiapkan dengan hati-hati untuk dipersembahkan kepada Tuan Chow hari ini. Ketika Tuan Chow tiba nanti, melihat keadaan sudah jadi begini, kau dan aku tidak akan punya penjelasan yang baik. Saya merasa aneh. Kamu anjing Tuan Chow. Saya bukan. Kamu tidak akan bisa menjelaskan dengan baik. Apa hubungannya dengan saya? Kau, Nona Su, aku memberimu muka. Demi kakekmu, jangan memancing masalah. Siapa yang tidak tahu di Haishi, keluarga Chow, Kaisar Bawah Tanah, adalah tuannya, Raja Gedung yang asli. Tuan Chow akan segera tiba. Jika kau membuatnya marah, bahkan jika kakakmu ada di sini, dia tidak bisa melindungimu. Chow Bai, Kang, sudah lebih dari 1 dekade. Dia begitu kuat sekarang. Tuan Chow sudah tiba. Chow Bai, The film was Kaisar Bawah Tanah Haishi. translated and narrated by M Media. Selamat datang, Tuan Chow. Selamat datang, Tuan Zhou. Selamat datang, Tuan Chow. Apakah kamu cucu Yu Xiongxian? Apel, melihatku, kenapa kamu tidak membungkuk? Saya tidak butuh apapun dari Anda. Tun tidak pernah menyinggung Anda. Mengapa saya harus tunduk? Gadis kecil yang manja. Memang cerdas. Bagaimana denganmu, Nam? Jangan bilang kamu juga punya latar belakang orang terkaya di Haishi. Master Chow, benar. Maafkan saya, karena tidak menyambut Anda dengan layak. Tapi jika Anda ingin saya membungkuk pada Anda, saya khawatir Anda tidak akan sanggup menanganinya. Kamu adalah Tuan Chow. Itu putra bermarga Qian itu. Dia mencuri kunci gedung Anda. Dan dia terus tanpa malu mengatakan gedung itu miliknya. Sungguh lelucon. Rumah mewah kelas atas seperti gedung itu. Hanya seseorang dengan status Anda yang layak tinggal di dalamnya. Orang seperti dia, tanpa kekuasaan atau pengaruh, berani mengingini barang Anda. Ini sungguh tidak menganggap Anda sama sekali. Benar, Tuan Zhou. Dia tidak hanya berkolusi dengan Su Taul untuk mencuri kunci Anda, tetapi juga menggunakan properti Anda untuk memamerkan kekuatannya di sini. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Bajingan, Sampang, Master Chow, tidak baik terus menatap dada gadis itu. Itu tidak benar. Sampang. Xiaoyan adalah wanitaku. Tuan Chow bisa melihat selama yang dia mau. Tuan Chow, abaikan ini. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Chow, Tuan Chow. Kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Kamu ini apa? Chow, Tuan Chow, ini semua dia. Anak inilah yang membuat masalah. Aku dengan sepenuh hati ingin membantumu mengambil alih Raja Gedung. Dialah yang harus diberi pelajaran. Mengapa kau tidak cepat bersujud dan mengakui kesalahanmu? Kemarahan Tuan Chow bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Begitukah, Master Chow? Berikan semuanya padaku. Pergi sana. Tuan Chow benar-benar marah. Anak ini pasti mati. Siapa yang tidak bisa dia sakiti? Beraninya dia menyinggung Tuan Muda Liu. Ini adalah akhir yang pantas dia dapatkan. Barusan, apa yang kulihat? Sepertinya bukan dadaku, melainkan Liontin Jokini. Qin Wulong juga menatap Liontin Jokini. Mungkinkah Liontin Jokini memiliki asal-usul khusus? Barusan, Tuan Zhou berkata, tidak ada yang diizinkan masuk. Nona Su sangat berani. Apakah dia berniat menentang Tuan Zhou? Chuyan, apa sebenarnya masalah Qin Woyong terhadapmu? Kamu harus membunuhnya. Begitukah? Tahukah kamu bahwa jika kita tidak masuk untuk menyelamatkannya sekarang, dia mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Nona Su bercanda. Bukan kami yang ingin dia mati. Tapi Tuan Chow, apa yang kau katakan itu? Apakah kau menyiratkan bahwa Tuan Chow salah menilai karakter dan membunuh sembarangan? Jika kamu tidak masuk, saya akan pergi menyelamatkannya. Melempar dirimu ke pelukanku tidak pantas kan? Istriku masih di sini. Baiklah. Tunggu saja dan lihat. Tunggu dan lihat. Atau menunggu untuk membereskan kekacauan untuk gigolomu. Tuan Balai Pasang Naga, Chow Bai. Salam, Raja Naga. Master Dragon Tedhal yang terhormat, yang mengendalikan jaringan intelijen nomor 1 di ibu kota, biasanya hanya menjaga ibu kota. Bisa bertemu Anda di tempat kecil seperti Haishi. Cukup langka. Tidak. Sekarang Anda adalah Master Chow, Kaisar Haishi. Raja Naga, mohon maafkan saya. Ayah baptis, mengapa Anda membungkuk padanya? Dia hanya seorang yang tak berdaya. Pria manis, aku akan membantumu menghabisinya. Yuan Wei, jangan kasar. Anda suka berbicara seperti itu pada saya. Tidak dihitung. Jika kau punya nyali, mari bersaing lagi. Baiklah. Masih mau bersaing? Aku tidak bersaing, lepaskan aku. Kamu lancang. Apakah kamu tahu siapa yang kamu singgung? Inilah orangnya. Yang dulu, memperluas wilayah untuk Great Xia. Raja Naga dari Istana Naga Sejati, kepada siapa semua pihak tunduk. Kamu kalah dari Raja Naga. Apa yang masih membuatmu tidak yakin? Cepat minta maaf. Dragon Lord, Yuan Wei mengetahui kesalahanku. Mohon hukum saya, Dragon Lord. Mengenai bawahan The ini film was meninggalkan pos tanpa izin translated and untuk datang ke narrated Haishi. by M.
Sebenarnya itu untuk menyelidiki kasus dari 10 tahun lalu. Kasus lama keluarga Qian. Apakah Anda mengatakan Leontin Giok di dada Su yang itu? Raja Naga bijaksana. Benar, itu Leontin Giok pusaka keluarga Qian. Bagaimana mungkin barang-barang keluarga Qin saya di ibu kota bisa berakhir di tangan keluarga Liu di Haixi kelas 3 ini? Apalagi Leontin Giok milik patriark keluarga Qin. Tahun itu, Istana Naga Sejati mundur dari benua. Dan keluarga Qin juga pindah bersama seluruh anggota keluarga mereka. Dan Raja Naga, keberadaanmu tidak diketahui. Jadi di tengah kekacauan, sejumlah harta juga dicuri dari keluarga Qian. Bajingan, Master Dragon Total berperang di luar negeri. Dan kamu, Master Aula Pasang Surut Nagai, mempertahankan wilayah dalam dan mengumpulkan intelijen. Bagaimana mungkin Anda bahkan tidak bisa melakukan ini dengan baik? Apakah Anda tahu bahwa Leontin Giok pusaka keluarga itu seolah-olah saya hadir secara pribadi? Itu bisa memobilisasi seluruh dana triliunan Tianyuan Group. Dan di bawahnya, itu bisa membuat Dragon Tedahal Anda. Semua orang berbaris untuk melompat ke laut memberi makan ikan. Lebih penting dari kepala Anda. Ya, oleh karena itu, bawahanmu, setelah menerima berita tentang harta keluarga Qian, muncul kembali di Haixi. Segera bergegas ke Haixi untuk mencarinya. Pencarian ini sudah berlangsung 10 tahun. Saya tidak menyangka Anda, Raja Nage, juga berada di Haixi. Master Dragon Tedahal yang terhormat telah mencari selama 10 tahun. Tanpa hasil apapun. Sepertinya Anda terlalu menikmati menjadi kaisar bawah tanah. Apakah Anda lupa siapa yang memberi Anda kekuasaan? Bawahanmu tidak berani. Benar-benar tidak berguna. Untungnya, yang awal, Dragon Convergence Plan tidak diketahui olehnya. Jika tidak, Anfei. Tuan Black Puppy. Hitam, Black Poppy, Ya, Dengan sisa tenaga kerja Dragon Total, segera selidiki siapa yang memiliki sisa harta lama keluarga Qin. ya. Cilubai, singkirkan pikiran picikmu, pergi dan terima hukumanmu setelah ini. Sekarang, hal terpenting adalah mengambil kembali Leontin Giok patriark keluarga Qin. Raja Naga. Bawahanmu kebetulan menyita sejumlah barang dari keluarga Liu. Bagaimana kalau itu dijadikan alat tawar-menawar? Anda sudah menjadi kaisar bawah tanah selama 10 tahun, dan Anda benar-benar berpikir Anda adalah gangster jalanan. Dalam hal menjadi seseorang, hal terpenting adalah bersikap jujur, mengerti. Ya, Baru saja, ketika Anda melihat Leontin Giok itu, Anda hampir membiarkannya lolos. Jika saya tidak menginterupsi Anda tepat waktu, keluarga Liu akan langsung mengetahui rahasia di balik Leontin Giok itu. Bagaimana mungkin mereka menyerahkannya? lalu apa yang harus bawahanmu lakukan? Raja Naga, saya patuh pada perintah Anda. So ya, wanita itu harus ingat untuk tidak secara spesifik meminta Leontin Giok itu. Anda baru saja bilang Anda menyita sejumlah barang dari keluarga Liu. Benar, keluarga Liu ini bukan orang baik. Mereka telah menyelundupkan banyak barang selundupan. Raja Naga, sejumlah barang ini bernilai miliaran. Jika itu hilang, keluarga Liu hanya masalah waktu sebelum bangkrut. Kemarilah. Raja Naga, tenang saja. Bawahanmu akan segera mengurusnya. Kakek. Xiao tahu apa yang terjadi. Anda bilang di telepon bahwa Chu Bei telah menanggap Tuan Qin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak untuk untuk menjelaskan. Kakek, ikut saya untuk menyelamatkannya dulu. Tunggu, Xiao tahu. Bahkan keluarga Qin yang dikenal sebagai keluarga nomor 1 di Haixi harus berpikir 2 kali saat menghadapi Chu Bei. Apalagi The kita, film was jangan bertindak translated gegabah. and Tidak, narrated kakek. by M. Saya tidak bisa mengurus sebanyak itu. Saya sama sekali tidak akan melibatkan keluarga Yu, meskipun itu sarang naga atau sarang harimau. Saya akan pergi. Xiao tahu. Jangan buang energimu. Nona Su, daripada membuat masalah di sini, mengapa tidak memanggil ambulans untuknya? Tidak. Memanggil mobil jenazah seharusnya lebih tepat, Kak. Maksudmu? Qin Woyong, syukurlah kamu baik-baik saja. Kakek, Dia masih berdiri. Apakah Tuan Chou berbaik hati hari ini? Tentu saja saya baik-baik saja. saya sangat mengkhawatirkanmu. Tidak apa-apa. Benar. Ini, ambil ini. Anda akan memberikan King Tower kepada saya. Mengapa? Tanpa alasan. Anggap saja ini untuk wanita tertentu. Saya akan berani menghadapi sarang naga dan gua harimau sekalipun. Hadiah. Anda mendengar semuanya. Apa yang membuatmu berpikir bisa memberikan menara raja? Itu jelas milikku. Kembalikan. Milikmu. Jika bukan karena Qin Wu yang menghargai perasaan lama, nama Anda sebagai selebriti internet, bagaimana mungkin itu bisa muncul? Dalam daftar properti Istana Jinyu, bangunlah. Berhenti bermimpi. Sekarang ini adalah hadiah yang dia berikan padaku. Kau bermimpi. Cukup main-mainnya, kan? Nyonya Liu, saya pribadi memberi Anda kunci The King Tower. Anda sendiri yang tidak menginginkannya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tuan Chou, mohon tunggu. Kunci menara raja ini telah jatuh ke tangan Su Tao. Bocah kecil ini, mengapa kita tidak? Kau tidak berguna. Menara raja sudah punya pemilik. Apakah kamu menyarankan agar aku, seorang kaisar bawah tanah yang bermartabat, pergi dan merebutnya? Chou, Tuan Chou, kamu bahkan tidak bisa mengurus rumah Bobrok. Kurasa barang-barang keluarga Liu milikmu tidak diinginkan. Tuan Chou, mohon tenangkan amarah Anda. Tenangkan amarah Anda dalam 3 hari. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, bukan hanya barang-barang itu tidak akan dibawa pergi,
Nyawamu juga harus tinggal di sini. 3 hari. Tuan Chow, bisakah Anda memperpanjang batas waktunya? Tuan Zhou, mohon tenangkan amarahmu. Ini semua salahmu, kau tidak berguna. Yang kau tahu hanya membuat masalah untukku sepanjang hari. Kau memukulku lagi. Bagaimana jika aku memukulmu? Masih memakai Leontin Giok keluarga kita. Berikan ke sini. Keberanianmu bertambah. Kamu berani mengolok-olokku sekarang. Halo, Tuan Qin, ini Leontin Juk yang Anda tawar. Baiklah, terima kasih. Lihat baik-baik. Dasar orang miskin. Jika bukan karena menemukan barang murah, kamu bahkan tidak pantas menyentuhnya. Dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang Jio. Sia-sia memberikan barang sebagus itu padanya. Xiao Yan, jangan marah. Anggap saja itu sebagai hadiah untuk Gigolo Nonasu. Kalian berdua sudah selesai. Tuan Muda Li masih bisa tertawa. Apa? Kamu tidak perlu membayar kembali utang 800 miliar. Kamu takut dengan uang sekecil ini? Itu benar. Orang miskin sepertimu sama sekali tidak punya pandangan jauh ke depan. Kamu sama sekali tidak tahu betapa berharganya koneksi seperti Tuan Chow. Aku menawar jiwa es salju surgawi. Aku adalah orang kepercayaan Tuan Chow. Orang kepercayaan Kaisar Bawah Tanah. Apakah kamu tahu artinya? Orang kepercayaan Kaisar. Apa kamu mau jadi Kasim? Kamu. Aku malas berdebat denganmu. Tuan Liu, maaf membuat Anda menunggu. Jiwa es salju surgawi. Masa depanku, masa depan Liu Fanghao, dan kekayaan keluarga Liuku semuanya bergantung padamu. Tuan muda Liu kita memiliki masa depan yang cerah. Mulai sekarang, keluarga Liu akan menjadi tamu terhormat Tuan Zhou. Xiao Yan, mulutmu sangat manis. Itu menghilang. Ada apa ini? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Itu menghilang tepat di depan mataku. Qin Wuyong, apakah kamu melihatnya? Aku salah lihat. Apa yang kau tertawakan? Maaf, Tuan Muda Liu. Aku lupa menyertakan petunjuk penggunaan. Jiwa es salju surgawi ini harus disimpan di freezer yang terbuat dari es berusia 10.000 tahun. Bahkan jika kamu ingin menggunakannya, itu harus berada di lingkungan minus 50 derajat Celcius agar obatnya efektif. Jika kamu menggunakannya pada suhu kamar, itu akan... Petunjuk penggunaan. Apa maksudmu dengan itu? Tuan Qin Wuyong, ini adalah pendapatan dari pelelangan Heavenly Snow Eye Soul. Ini 800 miliar yuan untuk Anda. Apa artinya ini? Kau menjual jiwa es salju surgawi. Menurutmu bagaimana? Qin Weyon, kau mempermainkanku. Kau benar-benar mempermainkanku. Ini penipuan. Di sini. Tuan Muda Li, aku sudah mencarimu sejak lama. Cepat kembalikan uangku. Benar. Bukankah kau bilang setelah lelang, kau akan mengembalikan uangnya? Tidak mungkin. Balai lelang Tianyuanmu harus bertanggung jawab penuh hari ini. Jangan harap bisa pergi. Lepaskan saya. Aku tidak akan melepaskannya. Mengenai masalah hari ini, jika kau tidak memberiku penjelasan, jangan harap ini akan diselesaikan dengan damai. Kecuali kau memberiku jiwa es salju surgawi yang lain. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Siapa yang berani membuatku menyesal? Tuan Lin. Dia adalah Tuan Tianyuan Group. Lin Wanzong. Dia orang besar yang masuk peringkat dalam daftar kekayaan daratan. Bukankah Tianyuan Group berbasis di ibu kota? Mengapa mereka datang ke Haishi? Tuan Lin, aku tidak bermaksud mengatakan apa yang kukatakan barusan. Aku pribadi tidak punya pendapat tentangmu atau seluruh grup Tianyuan. Ini semua karena orang ini. Dia sengaja membuat masalah di acara grup Tianyuan. Bicara saja, kalau mau bicara. Bagaimanapun juga kamu masih seorang tuan muda. Kenapa kamu suka bertingkah seperti pengganggu begitu melihat seseorang? Tuan Lin, dia sengaja menaikkan harga, menyebabkan aku kehilangan lebih dari 800 miliar uang tunai. Harta yang ada di tangan kami juga hilang. Kurasa dia sengaja menyuap staf dan sengaja mengatur penipuan. Ya, Tuan Lin, tidak apa-apa jika kita kehilangan sejumlah uang. Tidak apa-apa jika barangnya hilang. Tapi reputasi grup Tianyuan selama bertahun-tahun tidak bisa berakhir dengan berpihak dan melindungi. Jika ini menunda masa depan, kesepakatan bisnis senilai ratusan miliar atau triliunan, maka kerugian akan lebih besar daripada keuntungan. Menurutku, aku adalah pendosa. Lalu, menurut pendapat Tuan Lin, haruskah aku pergi atau tidak? Siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasi Tuan Lin? Orang sepertimu sama sekali tidak membutuhkan Tuan Lin untuk bertindak secara pribadi. Kau, Tuan Lin, orang seperti ini, latar belakangnya rendah dan penuh omong kosong. Dia bahkan mencuri. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada yang lain yang hadir. Mereka semua adalah keluarga terpandang di Haishi. Tuan Muda Yan, Xiang, kalian ingin mendapatkan keuntungan. Kalian harus membantu Tuan Muda Liu kita. Tuan Muda Liu benar. Tuan Lin, uang kami juga ditipu oleh anak ini. Anak bermarga Qin ini adalah penipu. Menurutku, mengapa kita tidak panggil polisi saja? Tuan Lin, Anda mengerti sekarang. Qin Weyon, kalian ingin mendapatkan keuntungan. Kali ini, aku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Tianyuan Group Lin Wanzong. Salam hormat, keluarga Qin. Tuan Lin,
Apakah Anda salah paham tentang sesuatu? Orang ini sama sekali bukan kepala keluarga Ken. Dia hanya dari keluarga Ken, anak haram yang tidak diinginkan, yang telah dalam keadaan vegetatif The selama film was 10 tahun. translated Keluarga Ken and bahkan tidak peduli narrated by padanya. N-Media. Jangan tertipu olehnya. Enya, Untuk apa kamu lari? Ini Tuan Lin. Tidak apa-apa, dia tidak membungkuk padamu. Itu kotak di tanganmu. Leontin Giok ini. Leontin Giok muncul. Seolah kepala keluarga hadir secara pribadi. Lin Wanzong dari Tianyuan Group siap melayani Anda. Ini, Leontin Giok ini benar-benar bisa memerintah Tuan Lin. Tapi ini, bukankah ini milik keluarga Liu? Kau, orang miskin yang mencari barang murah di lelang. Berani menyebut dirimu pemilik Leontin Giok itu. Berani mengatakan itu milikmu. Kembalikan padaku. Ini milik keluarga Liuku. Pergi sana. Kau, apa kalian para penumpang gelap tidak akan melakukan apa-apa? Menginginkan apa yang seharusnya tidak kamu inginkan. Kejahatan nomor 1. Kau orang miskin. Kau berani memukulku. Tidak sopan. Bahasa kotor. Kejahatan nomor 2. Kalian berdua hanya akan melihatku diintimidasi. Bunuh dia untukku. Menghasut keluarga bawahan untuk menentang atasan mereka. Kejahatan nomor 3. Lin Wanzong. Ketiga kejahatan digabungkan. Menurutmu apa yang harus dilakukan dengan keluarga Liu? Putuskan semua jalur untuk keluarga Liu. Singkirkan mereka dari Haishi. Kau berani. Keluarga Liuku telah beroperasi di Haishi selama bertahun-tahun. Dan kami juga mendapat perlindungan dari Kaisar Bawah Tanah, Tuan Chou, Lin Wanzong. Bahkan, jika kau yang terkaya, lalu kenapa? Kau harus mengerti. Prinsip naga perkasa tidak bisa mengalahkan ular lokan. Coba lagi. Dia ini apa? Kaisar Bawah Tanah telah tiba. Qin Huion, kamu sudah selesai. Kau berani memaki Tuan Chou di hadapannya. Tuan Chou, anak ini yang barusan memaki Anda. Dia memaki Anda tidak ada apa-apanya. Dari mana datangnya anjing liar ini? Yuan Wei, singkirkan dia. Aku tahu Leontin Giok itu memiliki asal yang luar biasa. Bahkan Tuan Zhou sangat memperhatikannya. Sangat disayangkan bagi keluarga Liu. Mereka benar-benar tidak punya harapan. Kali ini, Liu Fanghao mungkin tamat. Lemparkan dia keluar. Ya, Tuan Chou, aku dalam keadaan seperti ini sekarang. Semua demi membantumu. Kau harus menyelamatkanku. Keluar. Tunggu. Apa kamu masih ingat kartu ini? Ini 100.000 yang kamu berikan padaku waktu itu. Simpan saja dan belikan kursi roda untuk suamimu. Mengapa mereka pergi? Bagaimana dengan uang yang keluarga Liu hutangkan pada kami? Berhenti. Tuan Lin, apa maksudnya ini? Apakah Anda menahan kami? Tahukah Anda siapa kami? Kamu bersekongkol dengan pelaku, keluarga Liu, sita harta keluarga Qin. Dan masih berpikir kamu bisa lolos tanpa cedera. Saya sarankan kalian semua. Suruh keluarga kalian mencari di perbendaharaan kalian. Dan lihat apakah ada harta karun lama dengan tanda keluarga Qin. Serahkan segera. Kalau tidak, nasib keluarga Liu akan menjadi nasib kalian. Tidak ada satupun dari kalian yang diizinkan pergi. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kapan kami pernah mengambil alih harta keluarga Qin Anda? Tepat sekali. Keluarga Qin sombong dan merasa penting. Dan kami tidak pernah berhubungan dengan mereka. Halo ayah. Bocah, apa yang sudah kau lakukan? Pinjaman perusahaan kami. Mengapa tidak bisa disetujui? Tuan muda, saham perusahaan kami menyentuh batas bawah. Jika ini terus berlanjut, kita akan bangkrut. Tuan Kie, tolong kasihanilah. Tuan Kie, kami buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Tuan Kie, tolong ampuni kami. Kami akan segera membawakan harta keluarga Kie. Hentikan, kalian para bajingan. Hentikan, kalian semua. Kalian, hak apa yang kalian miliki untuk memindahkan barang-barang kami? Minggir, kalian semua. Salah satu dari 4 keluarga besar. Beraninya kau menyentuh kami. Kulihat kau tidak ingin hidup lagi. 4 keluarga besar. Masih bermimpi? Ya, Tuan Muda Liu. Keluargamu tenggelam dalam utang. Dan kau bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Tuan Chou berkata, di Haishi mulai sekarang, tidak ada tempat untukmu. Tidak mungkin biarkan aku menemui Tuan Chou. Aku akan menjelaskannya padanya. Pergi dari sini dan jangan ganggu pekerjaan kami. Ayah. Nah, bagaimana keluarga kita bisa berakhir seperti ini? Ini semua karena Qin Wuyong itu. Ini semua dia. Xiao Yang, aku ingin tahu kemana dia lari. Aku sudah tahu. Di saat kritis, tidak ada yang bisa diandalkan. apa hubungannya denganku? Keluargamu memang pantas mendapatkannya. Xiao Yang, apa katamu? Aku bilang kamu pantas mendapatkannya.
Bukankah aku sudah menasihatimu? Leontin Jok itu sangat penting The bagi Qin film was Wuyong. translated and Kamu benar-benar narrated tidak by bisa M memanfaatkan Media. sesuatu yang berharga. Jika saja kamu sedikit mendengarkan saat itu, kamu tidak akan jatuh ke titik ini hari ini. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, nenek tua ini tidak ingin bermain denganmu lagi. Xiaoyan, kau. Halo, Tuan Muda Ken. Aku Yan Yan. Aku punya rahasia besar untuk memberitahumu. Ini hadiah promosi yang Anda perintahkan untuk saya berikan kepada Nona Su. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Di mana Leontin Giok keluarga Qin kita? Keluarga Qin Anda. Kalau tidak, bukankah kamu bilang akan menyerahkannya dengan kedua tangan? Jangan coba-coba mempermainkanku. Saya bilang saya akan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tapi saya tidak bilang saya akan memberikannya kepada Anda. Baiklah, jadi kamu ingin bertemu ayahku, kan? Tapi aku sarankan padamu, jangan berpikir untuk menggunakan benda kecil ini untuk menyenangkan ayahku. Selama bertahun-tahun ini, dia bahkan tidak pernah sekalipun memikirkanmu, putranya, bermain kartu emosi. Aku sarankan kamu berhenti. Benar, sudah lama sekali saya tidak melihatnya. Sudah waktunya menghubunginya dan membangun kembali hubungan kita. Pergi dan panggil ayahku kemari. Aku peringatkan kamu, sebaiknya jangan bermain trik apapun. Kalau tidak, aku akan membongkar bahwa kamu bukan putra kandung ayahku akan terbongkar. Tuan Qin ada di sini. Tuan besar, saya doakan Anda keberuntungan tanpa batas dan umur panjang setinggi gunung selatan. Kesehatan yang baik, dan semoga semua berjalan lancar untuk Anda. Qin Sanping. Selamat, selamat. Terima kasih, terima kasih. Apa yang dilakukan anak ini lagi? Sangat cemas memanggilku keluar. Dia benar-benar gatal jika tidak membuat masalah sehari saja. Mengapa kamu di sini? Saya menerima undangan itu. Saya datang ke sini khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Besar Qin. Terima kasih sudah datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Bocah nakal, pergi dan siapkan perjamuan. Ayah, mengapa ayah begitu sopan pada anak haram ini? Mengapa kamu begitu sopan? Dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Diam, aku tidak akan. Ayah merasa kasihan pada putra yang tidak jelas asal-usulnya ini. Tapi ayah tidak tahu orang macan apa dia. Dia dan keluarga Qin kita tidak memiliki hubungan darah apapun. Ayah selama bertahun-tahun ini membesarkan putra untuk orang lain. Begitukah? Aku tidak menyangka akan mendengar gosip sebesar ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Putraku bodoh. Jangan anggap serius apapun yang dia katakan. Semuanya, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Kamu yang bodoh. Apa yang kukatakan itu benar. Ayah belum tahu. Qin Wuyong ini mencuri harta keluarga kita. Bukankah kamu bilang dia akan menyerahkannya dengan sukarela? Kalau begitu ambil saja. Menurut Qin Xiang, saya bukan dari garis keturunan keluarga Qin. Jadi saya tidak layak memegang harta karun keluarga Qin. Jadi dia datang ke sini khusus untuk menawarkannya. Leontin Giok ini bukan benda biasa. Kudengar itu bisa memerintah grup Tianyuan. Kalau begitu dengannya, apakah itu berarti kita memiliki grup Tianyuan? Itu persis artinya. Benda ini awalnya milik keluarga Qin kita. Jika aku tidak mendapat informasi yang baik, aku khawatir itu masih akan berada di tangan seseorang yang tidak terhormat. Ayah, putramu ambisius untuk sekali ini. Aku menanganinya dengan baik. Anak durhaka. Apakah kamu ingin membawa bencana pada keluarga kita? Ayah, mengapa ayah memukulku? Tuan Tua Qin, jika Anda menyukai Leontin Giok ini, Anda hanya perlu meminta. Mengapa Anda menyuruh Qin Xiang mendekati keluarga Yun dan menyebabkan keributan seperti itu di upacara peresmian mereka? Itu cukup tidak sopan. Kamu benar. Ini bukan tempat untuk bicara. Mari bicara di tempat lain. Baiklah, Qin Sanping memberi hormat kepada kepala keluarga. Saya mohon ampun kepada kepala keluarga. Saya mohon ampun kepada kepala keluarga. Ini semua karena kebodohan putraku. Keluarga Qin dari Haishi siap melayani Anda. menjauh dari ibu kota, saya lihat Anda semakin tidak terkendali. Di sini di Haishi, di bawah nama keluarga Qin. Anda sudah lupa siapa diri Anda. Saya tidak berani. Qin Sanping. Tidak, dia Sanping tidak akan berani. Hamba tua ini lahir sebagai budak keluarga Qin dan akan mati sebagai budak hantu keluarga Qin. Kepala keluarga yang menghargai saya. Sehingga hamba tua ini diberi marga Qin. Saya tidak akan pernah berani melupakan kebaikan keluarga Qin. Bagus kalau Anda belum lupa. Kalau tidak, bagaimanapun saya memberikannya kepada Anda, saya akan mengambilnya kembali. Terutama putra durhaka Anda, Jia Xiang. Putraku bodoh. Hamba tua ini tidak pernah menyebutkan kepadanya urusan keluarga Qin di masa lalu. Terlebih lagi, ibunya keras kepala dan bandel. Memanjakan anak ini tanpa batas. Anakku telah menyinggung kepala keluarga. Aku pasti akan menghukumnya dengan berat. Aku memohon ampun kepada kepala keluarga. Hamba tua ini bersedia menawarkan seluruh kekayaan keluargaku hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Cukup. Simpan uangmu untuk merawat dirimu di masa tua. Apa sebenarnya maksud ayahku?
Apakah dia benar-benar ingin membantu itu? Itu ternyata bukan darah daging keluarga Ken. Ayahmu hanya ingin melindunginya. Para tetua pasti tidak akan mentolerirnya. Ibu, apakah kamu punya rencana? Setelah bertahun-tahun ini, aku akhirnya bisa melampiaskan sedikit kemarahan Tuan Muda Huang Feng dan putranya. Mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu yang merugikan Tuan Muda. Mereka mendapatkan sebuah cincin. Cincin itu terlihat sangat familiar. Apakah ada sesuatu yang patut diperhatikan tentang itu? Dan istana naga sejati. Sangat mirip dengan cincin master istana. Benda itu saat saya pertama kali datang ke Haisi 10 tahun lalu. Hanya sekadar memberi mereka tanda pengenal keluarga Qin. Jika bukan karena benda itu, apakah kamu pikir keluarga Qin bisa menjadi keluarga nomor 1 di Haisi hanya dalam 10 tahun? Benda sepenting ini jatuh ke tangan Huang Feng dan putranya. Akankah itu menyebabkan perubahan apapun? Beberapa hal, kepalsuan tidak bisa menjadi kebenaran. Qin Wuyong, aku tidak peduli sup memabukkan macam apa yang kau berikan pada Qin Sanping. Hari ini, kau harus memuntahkan semua yang diberikan keluarga Qin padamu. Di depan semua orang. Keluar dari rumah ini untukku. Kalau tidak, lihat ini apa? Menurutmu itu apa? Dulu, Qin Sanping mengakui kau sebagai anak haram. Karena dia melihat benda ini. Aku tahu itu. Ini pasti tanda cinta. Antara Qin Sanping dan ibu kandungmu. Satu-satunya kenang-kenangan yang tersisa untukmu. Kamu pikir ini sinetron? Jika kau masih berlama-lama di sini dan tidak pergi, percaya atau tidak, aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Agar kau dan ibumu yang jalang itu tidak akan pernah bisa saling mengenali. Beraninya kamu, ayah. Qin Sanping, kau pria tua tak tahu malu. Wanita itu mengkhianatimu. Dan kau masih menyayangi anak pria lain. Kau masih melindunginya. Aku. Apa yang tidak berani kulakukan, aku akan menghancurkannya untukmu sekarang juga. Jangan. Ini adalah jimat penyelamat nyawa keluarga Qin. Ayah, apa yang ayah lakukan? Begitu banyak orang yang melihat. Pak Tua, kau baik-baik saja. Ayah, Qin Wuyong, kamu masih berani lari. Kurang ajar. Apa yang tidak berani saya lakukan? Saya di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Yang berulang tahun sudah seperti ini. Ayahku baik-baik saja sampai dia masuk ke ruang pribadi bersamamu. Begitulah dia menjadi seperti ini. Dia baik-baik saja sebelum masuk ke ruang pribadi. Itu karena ayahku. Dia mengetahui bahwa anak baik yang dia besarkan selama lebih dari 10 tahun bukan anaknya sendiri. Biar ku katakan padamu, Qin Wuyong, jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku akan melawanmu sampai mati. Qin Xiang, kau datang ke sini untuk membuat masalah. Membuat suamiku sangat marah. Dan bahkan menyerang putraku. Aku akan melawanmu hari ini. Kakak ipar. Wanita itu terlihat seperti petarung profesional. Mari kita kirim kakak ke rumah sakit dulu. Tunggu saja aku. Ketika Qin Sanping bangun, pergi dan beri dia pesan. Ya. Kepala keluarga ingin menggunakan koneksi The film di was Haixi. translated and Mengenai narrated keberadaannya, by M. kamu Media. tidak perlu bertanya terlalu banyak. Cincin ini tidak hanya dapat melindungi kekayaan keluargamu selama beberapa generasi. Lebih penting lagi, ini dapat menyelamatkan nyawa keluargamu di saat-saat kritis. Ingat, cincin ini ada pada keluarga Jie. Jika cincin ini tidak ada, jangan. Saya tidak tahu Nona Aid akan tiba. Maafkan saya, karena tidak menyambut Anda dengan layak. Nona Anye, Anda datang ke sini. Mungkinkah? Apakah kepala keluarga punya instruksi? Tuan memberimu kesempatan terakhir. Apakah keluargamu hidup atau mati? Tergantung bagaimana kau, kepala keluarga, memutuskan. Apa yang kamu sombongkan, sangat tidak menyenangkan. Aku senang. 4 hal besar dalam hidup. Malam pernikahan. Saat nama seseorang ada di daftar emas. Aku di sini untuk melamar Su Tao, bukan untuk menghadiri pemakaman. Tidak bisakah aku senang? Kamu benar-benar punya nyali untuk menikahi wanita lain di depanku. Jangan lupa, siapa yang membantumu mendapatkan kembali Liontin Jok pusaka keluarga. Sayang cemburu. Jangan khawatir. Bukankah kita sudah sepakat soal ini di rumah? Aku menikahi Su Tao. Semua demi uang keluarga Yu. Hanya kamu satu-satunya istriku di hatiku. Jangan khawatir. Setelah aku mendapatkan uang keluarga Yu, aku akan mengusir Su Tao itu. Saat itu, kamu akan menjadi pengantin kedua. Dan aku akan menjadi pengantin pria kedua. Kalau begitu ibuku tidak akan membencimu. Murahan, bukankah itu hanya karena Su Tao adalah pewaris keluarga Yu? Semua orang bergegas menjilatnya. Wanita bodoh seperti itu, apa yang bisa dia bandingkan denganku? Ngomong-ngomong, Tuan Muda Ken,
Aku punya ide. Jika kamu mendengarkanku, di masa depan, Su Tao dan aku akan melayanimu bersama. Bagaimana? Ide apa? Cepat beritahu aku. Kamu pergi ke keluarga Yu untuk melamar. Langsung biarkan Su Tao menjadi selirmu. Jadi simpanan. Itu tidak bisa. Dia pewaris keluarga Yu. Seluruh keluarga Yu hanya punya satu pewaris. Yu Xiongxian menyayanginya seperti biji mata. Apakah itu akan berhasil? Kamu bodoh sekali. Kamu punya Liontin Jiok itu sekarang. Bahkan jika Lin Wanzong dari grup Tianyuan datang, dia harus patuh mendengarkanmu. Belum lagi keluarga Yu. Kurasa Yu Zhongxian itu tidak akan berani berkata apa-apa. Tapi apa? Kamu punya keinginan tapi tidak punya nyali. Menurutku, bahkan jika kamu punya Liontin Jiok itu, kamu tetap akan diusir oleh grup Yu. Jangan marah. Aku mendengarkanmu saja, itu sudah cukup, kan? Kamu benar. Aku kepala keluarga Qin sekarang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sebelumnya? Siapa yang kuinginkan menjadi simpananku? Mereka harus menjadi simpananku. Siapa? Siapa yang bicara omong kosong di sini? Siapa bilang Xiao tahu kita mau menikah? Seseorang datang, bawa orang yang menyebar rumor ini, dan gusir dia. Tuan Yu, kedua keluarga kita sudah punya kontrak pernikahan. Apakah Anda mungkin menderita demensia pikun dan lupa? Hanya kamu. Beraninya kamu lamar cucu kesayanganku. Bodoh dan tidak kompeten. Anak hilang yang menghamburkan kekayaan. Biar ku katakan padamu, kamu mau menikahi Xiao tahu kita? Selama aku masih hidup, jangan harap. Keluar dari sini, keluar. Sebagai istri, jangan pernah bermimpi, Pak Tua, cucumu menikah dengan Tuan Qin. Dia hanya pantas menjadi seorang selir. Seorang selir. Kakek, Xiao tahu, jangan khawatir. Selama kakek ada di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. apa yang kamu bicarakan? Kamu rela menikahkan cucumu dengan Qin Wuyong, bajingan yang tidak jelas asal-usulnya itu. Mungkinkah tuan muda Qin kita tidak sebaik dia? Benar. Menikah ke keluarga nomor 1 di Haishi. Bagaimana mungkin aku akan menyakitinya? Qin Xiang, jika kamu ingin mengamuk, pulanglah dan lakukan itu. Grup Yu bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Keamanan, usir mereka berdua untukku. Entah mereka kehilangan tangan atau kaki, Su Tao akan bertanggung jawab penuh. Yu Xiongxian, kamu yang tidak takut pada langit maupun bumi. Ketika kamu melihat ini, kamu seharusnya agak waspada, Kak. Ini adalah pusaka keluarga Qin. Ini Liontin Jeb yang diklaim oleh Tuan Su. Aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan Lin dari grup Tianyuan bersujud menghormatinya, mengatakan bahwa melihat Liontin Giok itu sama seperti kepala keluarga Qin hadir secara pribadi. Bukan hanya Tuan Lin, bahkan Tuan Qiu pun sama. Bagaimana? Takut sekarang? Mengapa Liontin Giok ini ada di tanganmu? Apa yang sudah kau lakukan pada Qin Woyong? Kamu masih memikirkan Qin Woyon. Itu tidak masalah. Begitu kamu di ranjangku, aku jamin, kamu tidak akan mengingat pria lain. Jalan. Jangan begitu tidak tahu malu. Kau punya Liontin Giok itu, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kau tidak berguna. Mau aku menikahimu? Mimpi saja. Apa kamu pikir aku akan menyukaimu? Seorang putri keluarga kaya, berusia lebih dari 20 tahun, dan masih belum bertunangan. Lari untuk belajar ke luar negeri sendirian. Siapa tahu kamu main-main di sana. Kalau bukan, karena keluarga Yumu punya sedikit uang, dan tidak punya anak laki-laki untuk mengambil air. Kami bahkan tidak akan mengasihanimu. Kalau tidak, kamu hanya bisa menikah dengan seseorang seperti Qin Woyon, bukan siapa-siapa. Bersemangat ingin jadi anak kakakku, seolah kau pantas. Apa aku pantas atau tidak? Tanya kakekmu. Melihat benda ini, apa dia berani membangkang? Kakek, Berhenti berteriak. Jangankan kakekmu. Bahkan jika ada orang di Haishi yang datang, mereka tidak akan bisa mengendalikannya. Ini adalah sesuatu yang bisa memerintah grup Tianyuan. Mari kita lihat siapa yang berani melawan grup Tianyuan. saya sarankan kamu untuk menghentikan sikap angkuhmu. Setelah mengikuti Tuan Ken kami, cari tahu di keluarga ini, siapa yang sebenarnya berkuasa. Jika kamu berani punya pikiran tidak patuh sedikit pun, hati-hati keluarga Yu kalian. Dengan semua kekayaanmu, tidak akan bisa menyimpan sepeser pun. Ketika saat itu tiba, Tuan Ken akan menceraikanmu, dan kamu serta kakakmu akan tidur di jalanan. Kau sedang bermimpi. Di zaman kuno, seorang selir, jika dia berani punya pikiran tidak patuh sedikit pun, dia akan dipukuli sampai setengah mati. Tapi, ya, saya lihat Nona Yu, kamu juga orang yang tahu mana yang baik untuknya. Bagaimana kalau begini? Kamu tawarkan aku, istri pertama, secangkir teh, dan aku akan memaafkanmu. Bagaimana? Ya. Apa kamu mencoba menyiramku sampai mati? Apa kamu gila? Apa kau baik-baik saja? Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Kulitku dan gaun haute couture edisi terbatas yang kamu belikan untukku. Tuan Qin, kamu harus membelaku. Pelacur ini, dia begitu sombong bahkan sebelum menikah ke dalam keluarga. Di masa depan, bukankah dia akan menginjak-injakmu? Wanita yang tidak bertobat seperti ini, hanya butuh seorang pria untuk mendisiplinkannya. Kamu harus memberinya pelajaran di depan kakeknya, agar dia tahu
bahwa bahkan pendukung terkuat sekalipun tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku benci. Aku lebih baik mati daripada menikahi sampah sepertimu. Baik, karena kau menolak tawaran baik-baik hanya untuk dipaksa, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Xiao Tao, kamu, ini, apa sudah tidak ada hukum lagi? Keamanan, di mana kalian? Di mana orang-orang dari U-Group kita? Tuan tua, kamu tidak benar-benar berpikir. Kami datang tanpa persiapan apapun. The film was Bukan. translated kalian. and narrated Kau binatang. by M. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku. Baik, kapan kau akan melayaniku sampai aku puas? Maka aku akan melepaskanmu. Berani menyentuhnya lagi dan lihat apa yang terjadi. Qin Woyong, kenapa kau baru di sini sekarang? Aku minta maaf. Aku terlambat. Qin Woyon, tidak ada gunanya meskipun kau di sini. Kau hanya orang rendahan yang belajar beberapa gerakan sok keren dari preman. Apalagi yang bisa kau lakukan? Biar ku beritahu, orang tidak penting sepertimu, tanpa kekuasaan atau pengaruh, berani bertingkah seperti pahlawan. Tuan Qin, dia datang di waktu yang tepat. Jika orang ini pergi, Nona Su, bahkan jika kamu merindukannya, itu tidak ada gunanya. Qin Woyong, kau pergi duluan. Mereka sudah menanam banyak orang di sini. Kau keluar dan selamatkan kami. Jangan takut. Jaga kakekmu baik-baik. Ini. Serahkan saja padaku. Sungguh tak tahu malu. Nanti akan kuhajar kau sampai babak belur. Kau tidak akan bisa mengucapkan kata-kata besar seperti itu nanti. Kan, majulah. Bunuh dia. Apapun yang terjadi, itu tanggung jawabku. Siap tua? Berhenti. Berhenti. Semua berhenti. Salam, kepala keluarga. Kau. Jika ada yang berani menyentuh tuan ini, aku akan mengeluarkan mereka dari keluarga Qian. Ayah, kenapa kau lari keluar dari rumah sakit? Terima kasih, kepala keluarga, atas belas kasihan Anda. Di mana aku menunjukkan belas kasihan. Hanya saja ayah tuamu itu. Tiba tepat waktu. Ayah, kau memanggilnya kepala keluarga. Apa ada yang salah dengan otakmu? Tidak ada yang salah dengan ayahmu. Dia hanya ingin melawan takdir. Hanya menyelamatkanmu, anak durhaka. Kau kemari. Kemari. Ayah, kenapa kau memukulku lagi? Hal-hal bodoh yang sudah kau lakukan. Tidak berlebihan jika kau dipukuli sampai mati. Berhenti memukulnya. Kau anak durhaka. Kau berani melawan. Aku anak kandungmu. Kenapa kau selalu memihak bajingan ini? Jika aku tidak membantumu mencari tahu latar belakangnya, kau masih tidak akan tahu apa-apa. Tidak apa-apa jika kau tidak memihakku. Tapi kau memarahiku karena menjadi anak durhaka. Yang kau tahu sepanjang hari hanyalah manyining dan bersenang-senang. Apa yang kau tahu? Dengan otak bodohmu itu, seseorang hanya membisikkan beberapa kata di telingamu, dan kau percaya semuanya. 3 kalimat, dan kau begitu mudah tertipu sampai kau tidak tahu diri. Apa kau tahu bahwa ini akan membunuh keluarga Qin kita? Dengan liontin giok ini di tangan, siapa yang berani tidak menghormati keluarga Qin kita? Lihat, bahkan Tuan Gropyo, setelah melihat liontin giok ini, hanya bisa tunduk. Terlebih lagi, grup Tianyuan di ibu kota juga harus mendengarkan perintah kita. Kau percaya padaku? Keluarga Qin kita akan bangkit di tanganku. Aku percaya padamu. Aku lebih baik percaya hantu. Bawa benda itu. Kau anak durhaka. Apa kau gila? Kau yang gila. Ayah, kau keras kepala dan salah. Jangan salahkan aku jika di masa depan aku berbalik melawanmu. Grup Tianyuan. Orang-orang dari grup Tianyuan ada di sini. Kalian semua akan mati. Qin Xiang, jangan katakan semua yang kau tahu. Jangan lakukan semua yang kau bisa. Hanya dengan begitu akan ada secercah harapan. Kau pikir kau ini siapa? Sejak kapan giliranmu menceramahiku? Bawahanmu datang terlambat. Mohon maafkan saya, kepala keluarga. Tidak terlambat. Lin Wanzong, lihatlah sekelompok orang ini. Mereka semua menindas kepala keluargamu. Nona Su tidak bersedia menikah ke keluarga Qin kita. Bantu aku membujuk kakeknya. Jika dia bersedia, aku tidak keberatan jika dia diikat di ranjangku malam ini. Bagaimana dengan Qin Wuyong ini? Hajar dia sampai mati untukku. Buang dia keluar untuk memberi makan anjing liar. Apa yang sedang kau lakukan, kepala keluarga? Orang ini, bagaimana dia harus ditangani? Apa kalian semua buta? Liontin Giok ada di tanganku. Apa gunanya kalian berlutut pada bajingan ini? Dia sama sekali tidak pantas menyandang nama keluarga Qian. Benar, apa kalian semua salah paham? Orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ken. Qin Sanping, lihatlah anak baikmu yang menentang atasannya. Hamba tua ini telah gagal mendidik putranya. Mohon maafkan saya, Tuan Lin. Ayah, diam.
Anak durhaka kau. Kaulah yang tidak pantas menyandang nama keluarga Qin. Keluarga Qin kami dari Haishi telah menerima kebaikan kepala keluarga dan diberi nama keluarga Qin. Keluarga Qin kami dari Haishi awalnya adalah budak keluarga Tuan Qie. Budak keluarga. Bagaimana itu mungkin? Kami adalah keluarga nomor 1 di Haishi. Kau putra seorang budak keluarga. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mewarisi liontin Gyo kepala keluarga Qin di ibu kota? Apa? Kau cepat kembalikan pada Tuan Qie. Tidak mungkin. Jelas, saat lelang sebelumnya, kamu mencoba segala cara untuk mengambil kembali Liontin Giok itu. Liontin Giok ini bisa memerintah Tianyuan. Memang benar itu bisa mengendalikan Chow Bai. Tapi, apa kau pikir Liontin Giok ini memiliki kekuatan ini secara bawaan? Yang disebut kekuatan, hanya apa yang kuberikan padanya. Bukankah begitu menurutmu, Jia Sanping? Bagaimana itu mungkin? Kau berbohong padaku. Berbohong padaku. Ini, langit akan menghancurkanku. Aku pernah mempercayakan tugas penting padamu. Hanya saja putramu ini sungguh mengecewakan. Jia Sanping, mulai hari ini, aku mencabut marga Qinmu mengenai putramu ini. Bagaimana dia harus ditangani? Sudahkah kau memikirkannya? Atau lebih tepatnya, apakah kau ingin marga Jiamu juga terputus? Kia. Jia Xiang menentang atasan. Berulang kali menolak diajari. Kejahatanmu tak termaafkan. Ayah. Ayah tidak bisa mengusirku. Aku putra satu-satunya ayah. Ayah. Mulai saat ini, Jia Xiang dikeluarkan dari keluarga, dan keluarga Jia dari Haishi tidak akan lagi memiliki hubungan apapun. Ayah. Kepala keluarga, keluarga Jia dari Haishi, urusan keluarga sudah diselesaikan. Memohon belas kasihan kepala keluarga. Lin Wanzong, kirim dia kembali ke rumah sakit. Ya. Kau baik-baik saja. Kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kau gagap? Karena terkejut. Aku hanya tidak menyangka bahwa kau sebenarnya dari keluarga Ken dari Emperor Capital. Aku hanya sedikit terkejut sesaat. Terlepas dari identitasku, aku tetaplah aku. Jadi, perlakukan aku seperti biasanya. Baiklah. Ayo pergi. Qin Wuyong. Kamu menipuku dengan begitu kejam. Aku sudah mengikutimu bertahun-tahun, memberikan hati dan jiwaku padamu, dan kamu bahkan tidak memberitahuku identitas aslimu. Di depanmu, aku tidak pernah berbohong. Zuyan, belumkah kau menyadarinya? Yang menipumu bukanlah Qin Wuyong, tapi dirimu sendiri. Diam. Hak apa yang kamu punya untuk bicara di sini? Kenapa aku tidak bisa bicara? Aku akan bicara. Identitas anak haram keluarga Qin tidak diberitahukan kepadamu oleh Qin Wuyong. Fakta bahwa dia dan keluarga Qin tidak punya hubungan darah juga tidak diberitahukan kepadamu olehnya. Kau percaya apapun yang kau cari tahu sendiri, dan sekarang kau malah menyalahkannya. Tuan Qin, kau menanggung kesalahan ini. Kau pria yang baik sekali. Hentikan, ayo pergi. Wuyong, maaf, aku salah. Itu semua salahku sebelumnya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Apa kamu lupa ketika kamu datang ke Haishi? Kamu sendirian. Ketika kamu diusir oleh Huang Feng dan tidak punya tempat tujuan, aku menampungmu. Jadi, kau melihatku keluar dari keluarga Qin dan mengira aku adalah putra haram keluarga Qin. Jadi kau sengaja mendekatiku. Tidak, aku hanya merasa kasihan padamu. Sendirian di pinggir jalan. Aku sama sekali tidak tahu identitasmu. Aku salah bicara barusan. Benar saja, aku selalu salah menilaimu. Simpan penjelasanmu untuk Tuan Muda Qinmu. Pergi. Wuyong. Wuyong. Jalan. Ini semua salahmu. Aku tidak akan tahu tentang Liontin Gyo kepala keluarga apapun. Dan aku tidak akan menyinggung keluarga Qin dari ibu kota Kaisar. Aku jadi seperti ini sekarang. Semua karenamu. Bagaimana kau akan menggantiku? Kau sendiri yang melakukannya. Jadi jangan salahkan aku. Kau ini tuan muda. Kau sendiri tidak mau melakukannya. Aku tidak bisa memaksamu, kan? Kau berbohong padaku. Hentikan. Hentikan sekarang. Baiklah. Ibu. Ayah sudah mengusirku dari keluarga Qin. Ini semua salah Jalang ini. Jangan hentikan aku. Lihat aku membunuhnya hari ini. Ayahmu hanya pikun. Aku tidak pikun. Lagi pula, keluarga Qin bukan miliknya sendiri untuk diputuskan. Kerabat-kerabat ini, semuanya di pihak kami, ibu dan anak. Ayahmu, tidak berguna yang memihak orang luar. Seharusnya sudah lama mundur. Ya, mungkinkah? Lihat dia, memberikan semua harta keluarga kepada orang luar. Tapi Qin Wuyong itu berasal dari keluarga Qin di ibu kota. Aku takut keluarga kita. Aku benci.
Apa gunanya gelar kosong ini? Hanya dengan memegang uang dan kekuasaan di tanganmu. Itulah yang sebenarnya. Keluarga Qin ini. Sudah berapa tahun mereka mati? Sekarang, hanya ada Qin Wuyong. Bibit terakhir ini, jika sesuatu terjadi padanya, maka garis keturunan akan terputus. Keponakan besar, apakah kau lupa? Dia pernah dipukuli oleh preman sebelumnya, dan lumpuh selama 10 tahun. Kita bisa mencari cara untuk membuatnya lumpuh lagi. Sabarlah, apa yang kami catat di sini adalah pasien khusus dengan kecenderungan agresif. Ini adalah Hiziong yang kau cari. Aneh sekali, jika biaya rumah sakitnya tidak masih dibayar, aku akan berpikir dia tidak punya keluarga. Hiziong. Hiziong. The film Dia was tidak akan mati di translated sini. and Hei, Zion. narrated by M Tenang. Media. Bukankah ini anggota keluargamu? Jika kau bersikap baik, kau bisa keluar dan menikmati hidup. Kalau tidak, aku harus memberimu obat penenang. Hei Zion, apakah kau mengenali orang ini? Qin Wuyong. Bunuh dia. Hei Zion, tenanglah. Bagaimana kau bisa keluar dalam keadaan seperti ini? Tidak perlu. Dia dalam keadaan baik. Hei Zion, mari kita buat kesepakatan. Kau bantu aku membunuh seseorang, dan aku akan memberimu kebebasanmu. Bunuh dia. Perhatikan napasmu. Temukan titik yang tepat untuk mengerahkan kekuatan. Aku tidak menyangka Nona Su bisa menguasainya begitu cepat. Bakat ini adalah yang terbaik bahkan di kalangan wanita. Biasa saja. Bagaimana ini? Investasi awal kakakku. Tidak buruk. Tapi, poin utama di sini. Seharusnya wanita kaya kecil sepertimu. Sangat sedikit gadis yang datang ke sini. Jangan lihat-lihat. Baiklah, Mau berlatih bersama. Aku sangat bosan sendirian. tidak. Hanya gerakan mewah. Olahraga pertarungan bebas masih didominasi oleh pria. Orang-orang yang berpartisipasi dalam olahraga ini semuanya mengejar kekuatan dan kecepatan. Tidak seperti beberapa orang yang datang ke gembukan untuk pamer dan berfoto, tapi untuk melihat wanita cantik. Apa maksudmu? Maaf, Nona Su, aku hanya tidak tahan dengan beberapa orang. Seorang pria kurus tanpa tanda-tanda latihan, tidak berani bertanding sendiri, namun mengatakan orang lain hanya pamer dan tanpa isi. Apakah aku takut bertarung sulit dikatakan? Tapi kau terlihat seperti kau tidak takut mati. Beratku kilogram dalam hidup ini. Naiklah dan coba. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, kilogram? Ini? Itu terlalu menakutkan. Bagaimana? Masih mau berlatih? Tidak, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Baiklah, jangan pedulikan orang seperti ini. Lihat, pertandingan di sana sudah dimulai. Ayo kita lihat. Ayo pergi. Bertanding. Ya, ada pertandingan di sini setiap hari. Bukan anggota klub, mereka tidak akan membiarkanmu masuk. Ikut aku. Lupakan saja. Tidak mungkin. Kau melukai pelatih kami. Kau harus memberiku kompensasi. Ayo pergi. Ayo pergi. Baiklah. Tuan, ada penjahat tak dikenal di dekat sini. Apakah identitas penjahatnya sudah dikonfirmasi? Belum. Ada banyak orang di sini. Aku akan mencari cara untuk mengevakuasi mereka. Adapun penjahat itu. Itu keterlaluan. Pemain baru itu masih belum memilih untuk berhenti. Apakah dia ingin mengalahkan veteran Mick sampai mati di atas panggung? Baiklah, Hei Zion, beri aku pukulan keras. Apakah dia hidup atau mati? Hitung semuanya di kepala Ji Xiang. Hei Xiong, sepertinya kita adalah kenalan lama. Ada apa denganmu sebagai manajer? Sudah jadi seperti ini, apa kau tidak akan melakukan apa-apa? Kalian berdua, ini salah paham. Ini adalah aturan bertarung. Berkelahi. Kau bilang ini berkelahi. Ini tinju bawah tanah. Sutau, kita harus segera mengevakuasi orang-orang di sini. Ya, menurut Tuan Qin, segera evakuasi kerumunan. Kalau tidak, aku akan kembali dan meminta kakakku menarik investasinya. Nona Su, aku bisa mengerti ketakutanmu. Tapi tuan ini, bukankah kau pamer tadi? Di bawah panggung. Kenapa kau jadi pengecut saat sampai di tempat kejadian? Apakah kau ingin mengevakuasi kerumunan? Atau kau ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Jika keluarga Yu ingin menarik investasi mereka, itu juga tidak masalah. Baguslah, keluarga kami akan mengambil alih seluruh klub. Beli semuanya. Terima kasih, Jia. Kau, anjing gelandangan yang diusir dari rumah. Apa yang akan kau gunakan untuk mengambil alih toko? Jangan berpikir hanya karena kau terikat pada Jia Santing. Orang tua itu, kau bisa memerintah seluruh keluarga kami. Biar ku beritahu,
Keluarga nomor satu Haishi kami tidak kalah dengan yang disebut keluarga Qin dari ibu kota kekaisaran. Apakah ini cukup? Cukup. Terima kasih, Jie. Terima kasih, bos. Kupikir itu tahta bangsawan. Keluarga Qin dari ibu kota kekaisaran. Aku benci. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Dan kau masih ingin bertarung dengan keluarga kami. Sepertinya, kau sudah merencanakan cukup banyak. Tentu saja. Untuk hari ini, aku secara khusus mengundang tamu terhormat. Qin Wuyon. Qin Wuyon. Qin Wuyon. Bagaimana? Teman lama ini masih mengingatmu. Aku ingin tahu apakah Tuan Kia masih mengingatnya. Dia membunuh seseorang. Dia membunuh seseorang. Qin Woyong, bagaimana kau mengenal pembunuh semacam ini? Lebih dari sekadar mengenalnya. Hei Xiong ini adalah orang yang 10 tahun lalu memukul Qin Woyong hingga masuk rumah sakit. Kau terbaring di ranjang rumah sakit selama 10 tahun. Dan dia berada di rumah sakit jiwa selama 10 tahun. Saat musuh bertemu, mereka sangat memendam dendam. Kau bilang dia sangat bersemangat melihatmu? Betapa dia pasti membencimu. Jia Xiang, apakah kau benar-benar ingin begitu banyak orang di klub terkubur bersamamu? Dikubur bersamaku. Biar ku beritahu, satu-satunya orang yang ingin dibunuh Hei Xiong adalah Ka. Tapi aku tidak peduli dengan nyawa murahan orang lain. Selama aku bersedia mengeluarkan uang, akan ada banyak nyawa murahan yang mati untukku. Apakah kau percaya? Jia Xiang, Hari ini aku Tuan Muda Jia. Secara pribadi menjadi tuan rumah. Siapa yang berani menantang juara tinju ibu kota kekaisaran ini? Hei Xiong, terlepas dari menang atau kalah, aku pribadi akan membayar hadiah 1 juta. Jika dia menang, aku akan memberinya hadiah 1 miliar. Apakah ada yang ingin menantangnya? Aku maju. Aku akan pergi bersamamu. Qin Wuyong, apakah kamu gila? Tuan, mereka datang dengan persiapan. Aku takut ini jebakan. Kau evakuasi semua orang dari klub, dan aku akan pergi ke ring bersamamu. Ada apa? Takut kematianmu akan terlalu mengerikan untuk dilihat orang lain. Targetmu, dari awal sampai akhir hanya aku. The film Mengapa was melibatkan orang-orang tak bersalah? translated and Baiklah, narrated by aku akan M. memberimu Media. pujian karena punya nyali. Tapi, di atas ring, pukulan dan tendangan tidak mengenal ampun. Jika kau mengalahkanku, aku akan memberimu uang. Jika kau terluka, apakah kau cacat atau tidak? Itu pilihanmu sendiri. Surat komitmen sukarela. Anfei, Tuan, aku tidak akan kembali. kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk menjaganya. Aku sarankan kau segera pergi dari sini. Bahaya Hei Xiang bukan lelucon. Menakutiku. Apakah kau pikir aku pengecut sepertimu? Kami menghabiskan begitu banyak uang. Bukankah hanya untuk melihatmu mati dengan mengerikan? Bukan begitu, Zhou Yang. Jika aku tidak bisa membujukmu, lupakan saja. Ingin mati, aku tidak bisa menghentikanmu. Kaulah yang akan mati. Adapun aku akan melihatmu mati di tangan Hei Xiong. Tidak menyenangkan menonton dari bawah. Jika kau punya nyali, naiklah dan coba aku. Qin Wuyon. Di belakang. Setelah bertahun-tahun ini, masih belum ada kemajuan. Kembalilah ke tempatmu seharusnya. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Kau membunuh orang tuaku. Memenjarakanku selama 10 tahun. Jika aku tidak membunuhmu, akan sulit memadamkan kebencian di hatiku. Tuan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bangunlah. Bukankah kau masih ingin membalas dendam pada Qin Wuyon? Dia adalah musuh yang membunuh orang tuamu. Kau hanya akan membiarkannya pergi begitu saja. Sampang. Hei Xiong, bagaimana orang tuamu meninggal? Kau benar-benar tidak ingat. Ayah. Ibu. 10 tahun lalu, di antara kelompok penjahat selundupan itu, kamu adalah yang terbaik disembunyikan. Karena kamu mengalir ke Haishi, kamu diadopsi oleh pasangan tua yang baik hati. Tapi dalam tulangmu, sifat kejam dan haus darah sulit diubah. Bahkan jika kamu mencoba menekannya, tetap saja, suatu malam mabuk, itu meledak tak terkendali. Secara pribadi membunuh. Orang tua angkatmu melihatmu seperti anak sendiri. Ini adalah kejahatan pertama yang kamu lakukan. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Kau membencinya, jadi bangun dan bunuh dia. Apa gunanya berteriak di sini? Pergi bunuh dia. Pergi. Jika kau menyelesaikan urusan ini, keluarga kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk.
Jika aku tahu kau begitu tidak berguna, seharusnya aku membiarkan rumah sakit jiwa itu merawatmu sampai kau mati. Sial, membuang-buang waktuku. Qin Woyon, jangan berpikir kau sudah menang hanya karena kau memenangkan pertandingan ini. Biar kukatakan padamu, jika keluarga Jia ingin membunuhmu, ada banyak cara. Keluarga Jiamu akan punya masa depan. Ibu, Hentikan, lari. tolong. Tolong, selamatkan aku. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Qin Woyong. Anfei. Urus mereka semua. Ya, Sudah kubilang jangan menonton. Kamu harus menonton. Qin Woyong. Siapa sebenarnya dirimu? Mengapa hanya kau di sini? Di mana yang lain? Tuan Naga, gerbang terlarang sedang berubah. Dewa jahat baru telah lahir. Kamu adalah pahlawan Gyuso. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Tua, Dewa jahat. Semua anggota True Dragon Hall, ikuti aku untuk membunuh para penjahat, menyapu seluruh Gyuso. ya. Ya.